Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Salman Arfarizi selaku dosen pengampu mata kuliah agama di UNU Kalbar, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ridwan, program studi Sistem Informasi dengan NIM T01250008. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan bagaimana agama dapat menjamin kebahagiaan untuk menyelesaikan tugas saya. Pendahuluan. Kebahagiaan merupakan tujuan universal manusia. Setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, maupun ekonomi selalu berupaya mencapai hidup yang bermakna, tentram, dan sejahtera. Dalam perjalanan sejarah peradaban, agama hadir sebagai sistem nilai dan pedoman hidup yang mengklaim mampu mengantarkan manusia menuju kebahagiaan sejati. Namun pertanyaannya, bagaimana agama menjamin kebahagiaan manusia? Dan apakah kebahagiaan itu bersifat materi, psikologis, atau spiritual? Untuk menjawabnya, pembahasan ini akan menguraikan secara sistematis peran agama dalam menjamin kebahagiaan melalui dimensi makna hidup, moralitas, ketenangan batin, keteraturan sosial, serta orientasi. Yang pertama, konsep kebahagiaan dalam perspektif agama. Agama umumnya tidak memakai kebahagiaan secara sempit sebagaimana kesenangan materi atau kepuasan instan. Sebaliknya, kebahagiaan dipahami sebagai keadaan utuh yang mencukup, seperti ketenangan batin, keseimbangan hidup, makna dan tujuan eksistensi, dan keselamatan dunia dan akhirat. Dalam Islam misalnya, kebahagiaan dikenal dengan konsep sa'adah yang tidak hanya diukur dari kemakmuran duniawi, tetapi juga dari kedekatan dengan Tuhan dan kualitas moral manusia. Hal ini menegaskan bahwa agama mengarahkan manusia pada kebahagiaan jangka panjang, bukan kebahagiaan semu yang rapuh dan temporer. Yang kedua, agama memberi makna hidup sebagai dasar kebahagiaan. Salah satu sumber utama penderitaan manusia modern adalah krisis makna hidup. Ketika manusia tidak memahami tujuan keberadaannya, ia mudah terjerumus dalam kegelisahan, kekosongan, dan keputusasaan. Agama menjawab persoalan ini dengan beberapa hal. Contohnya, menjelaskan asal-usul manusia, menentukan tujuan hidup, menyediakan orientasi akhir kehidupan. Dengan keyakinan bahwa hidup memiliki tujuan ilahi, penderitaan tidak lagi dipandang sebagai kesia-siaan. Penderitaan tidak lagi dipandang sebagai kesia-siaan, melainkan sebagai ujian atau sarana pendewasaan spiritual. Inilah yang membuat individu beragama cenderung lebih resilient menghadapi krisis hidup dibandingkan mereka yang kehilangan orientasi nilai. Yang ketiga,
agama sebagai sumber ketenangan batin. Agama dapat menjamin kebahagiaan melalui ketenangan psikologis dan spiritual. Praktik keagamaan seperti doa, ibadah, meditasi, dan zikir berfungsi sebagai mekanisme pengendali stres atau kecemasan. Secara krisis dapat dikatakan bahwa agama memberikan ruang kontemplasi yang tidak disediakan oleh sistem materialis. Kepercayaan kepada Tuhan membutuhkan rasa aman eksistensial bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam ketidakpastian. Konsep takdir dan tawakal membantu manusia menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Ketenangan batin inilah yang menjadi fondasi kebahagiaan sejati, karena kebahagiaan tidak mungkin terwujud dalam jiwa yang gelisah dan penuh ketakutan. Yang keempat, agama membentuk moralitas sebagai penyangga kebahagiaan sosial. Kebahagiaan manusia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial. Konflik, ketidakadilan, dan kerusakan moral merupakan sumber utama penderitaan kolektif. Agama hadir sebagai penjaga moralitas dengan menetapkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Melalui norma etis ini, agama menciptakan keteraturan sosial yang memungkinkan manusia hidup aman dan harmonis. Secara kritis dapat dikatakan bahwa tanpa nilai moral transenden, hukum dan etika mudah direduksi menjadi kepentingan pragmatis yang justru merusak kebahagiaan bersama. Dan yang terakhir, yang kelima, agama mengendalikan hasrat sebagai kunci kebahagiaan. Salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan manusia adalah hasrat yang tidak terkendali. Agama tidak menjadikan keinginan manusia, tetapi mengatur agar tidak merusak diri sendiri dan orang lain. Agama menganjurkan kesederhanaan, pengendalian diri, prioritas nilai spiritual di atas materai. Demikian, manusia tidak terjebak dalam siklus tak berujung antara keinginan dan kekecewaan. Kebahagiaan pun dicapai bukan melalui pemuasan tanpa batas, melainkan melalui keseimbangan dan rasa cukup. Secara kritis, kebahagiaan duniawi bersifat rapuh, kekayaan dapat hilang, kesehatan menurun, dan relasi bisa berakhir. Agama menawarkan dimensi kebahagiaan yang melampaui keterbatasan dunia. Yakin kebahagiaan akhirat. Ada beberapa kepercayaan pada kehidupan setelah kematian. Yang pertama, memberi harapan yang tidak dapat dihancurkan oleh penderitaan dunia. Yang kedua, menjadikan keadilan sebagai penyeimbang ketidakadilan. Yang ketiga, menguatkan motivasi berbuat baik meskipun tanpa imbalan langsung. Inilah bentuk jaminan kebahagiaan paling fundamental yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Dan kebahagiaan itu didapatkan oleh diri sendiri. Penutup, secara sistematis dan kritis dapat disimpulkan bahwa agama menjamin kebahagiaan manusia melalui pemberian makna hidup, ketenangan batin, pedoman moral,
keteraturan sosial, pengendalian hasrat, dan orientasi transendental. Namun, jaminan kebahagiaan tersebut hanya terwujud apabila agama dihayati secara sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Demikian, agama bukan sekedar pelarian dari penderitaan, melainkan jalan pembebasan manusia menuju kebahagiaan yang sejati. Demikian penjelasan materi yang sedikit dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.